zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini izinkan kami untuk menyapa teman-teman semua termasuk Ustadz yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Aan yang alhamdulillah bersedia untuk mengisi kajian kita di hari Sabtu ini. Yang kami hormati juga Ketua Majelis Talim 1453 yang sepertinya sedang dalam perjalanan dari Bumi Ayu, kabarnya menuju Jakarta, serta jajaran pengurusnya. Yang kami hormati, yang kami banggakan jamaah. Ini jamaah 1453, alhamdulillah begitu antusiasnya, begitu semangatnya menyongsong kajian kita ini. Alhamdulillah kajian perdana ya Bapak-Bapak ya, perdana kajian online kita. Yang didaftar hadir sudah mencapai 30-an lebih, entah sekarang udah join semua atau belum. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan dahulu susunan acaranya. Yang pertama tadi registrasi yang sudah dijalankan sama teman-teman semua, yang mungkin juga masih dalam proses bergabung. Kemudian nanti ada pembukaan, ya tadi istilahnya saya pembukaan, kemudian ada sambutan dari ketua panitia, kemudian ada Mbak Ilahi, kemudian dilanjutkan dengan materi inti dari kajian kita, ada tanya jawab, kemudian penutup. Untuk pembukaan, marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Illa hadiniyah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh ya Bapak-bapak, jamaah Masjid Talim 1453, saya informasikan untuk mungkin menghemat kuota ya, menghemat kuota. Kita ini sekarang ini sedang ada wabah COVID dan banyak sekali yang terimbas termasuk segi ekonomi. Untuk menghemat data, bapak-bapak atau teman-teman semua bisa stop video yang berada di sebelah kiri bawah dari monitor kita atau handphone kita, ada stop video, bisa di stop videonya. Jadi gambar bapak-bapak tidak tampil di layar. Itu informasinya bisa mengurangi kuota yang tersedot, tapi bapak-bapak insya Allah tetap bisa mendengar materi atau kajian dari Ustadz. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan dalam Ustadz sedang memberikan materi, boleh di chat atau diketik di menu chat, ada di bawah, klik layarnya nanti ada menu chat. Kalau di laptop ya, kalau di handphone di partisipan kalau nggak salah awalnya tuh ada. Boleh diajukan, nanti akan kami bacakan. Apabila waktunya masih bisa, nanti insya Allah Ustadz akan menjawab. Namun apabila waktunya terbatas, insya Allah nanti pertanyaan akan tetap kita ajukan ke Ustadz, nanti akan dibelas jawabannya melalui grup WA kita 1453 atau grup WA yang kajian ini. Kemudian nanti ketika Ustadz memberikan materi atau yang seperti sekarang ini saya, atau nanti ada sambutan dan sebagainya, bapak-bapak akan di mute. Jadi suara bapak-bapak tidak akan terdengar ke jamaah lainnya, kecuali tadi misalnya sekarang saya sedang berbicara atau nanti ada pemateri dan pengisi lainnya. Jadi untuk tadi pertanyaan mohon langsung aja diketik di chatnya, nanti akan saya bacakan. Kemudian rule-nya sebentar Pak. Ya ini karena ini perdana ya Pak, jadi memang agak ini nih. Ya. Karena ini perdana memang kita ya saya dalam kesempatan ini saya sebagai MC mengapresiasi teman-teman kita dari
dari pengurus kepada tim IT kita nih yang sudah support. Alhamdulillah kita dalam kesempatan ini perdana untuk mengadakan kajian melalui online. Selanjutnya memasuki acara atau pengisi selanjutnya, yaitu sesuai dengan schedule kita adalah pembacaan kalam ilahi. Oh maaf, sambutan dulu nih, sambutan dari Ketua Majelis Taklim 1453. Dalam hal ini akan diwakili oleh Pak Ustadz Budiman. Apakah beliau sudah hadir di kita? Tolong bisa di ini Pak Budi. Budi belum masuk. Oke, kita lanjut aja ya. Oh sudah. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam Bung Karni. Insyaallah. Pak Budi, dalam kesempatan ini kan ketua kita berhalangan untuk bergabung di ruang ini. Jadi insya Allah untuk sambutan Majelis Taklim akan diwakili oleh Pak Budi. Ya Pak Budi ya. Oke, mangga untuk kesempatannya kami persilakan. Kalam ilahi dulu. Oh, jadi kalam ilahi dulu. Schedule ini dulu, mau kalam ilahi dulu, boleh? Kalam ilahi dulu, Ustaz. Kalam ilahi dulu, baik. Bagaimana Cirebon, Ustadz Cirebon? Saya sapa Ustadz Cirebon, baik. Pak Didi? Ya. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya ada pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustadz Didi. Kepada kesempatan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Mari masak apa? قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, Muhammad, bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih Ori kita, Ustadz Cirebon Jeh, Ustadz Didi. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang mendengarkan semua di sini. Amin. Amin ya robbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan kali ini akan dibawakan oleh Pak Ustadz Budi. Pak Budi, tolong di speakernya di unmute. Mana Pak Budi, mana gambarnya nih? Oke. Ustadz Budi, Masuk, Assalamualaikum. Masya Allah. Gimana, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Ya. Ya khair. Untuk kesempatan ini, sambutannya 5 menit ya Pak Ustadz. Iya, insya Allah. Enggak, pada kesempatannya kami persilahkan. Tafadhol. Iya. Jazakallah khair, Kang Haji Arim Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Yang pertama yang kami hormati guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Khairul Anwar, ya, semoga senantiasa Allah muliakan. Yang saya hormati pembawa acara Haji Arim Untung, yang saya hormati panitia pelaksanaan kajian Sabtu MT 1453 online, kepada Mas Diki Herlino, Mas Panca, Mas Ilung. Insya Allah selalu Allah berikan kekuatan dalam membantu kita semua dalam memudahkan kajian-kajian kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang utama, marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat perlindungan di tengah ancaman dan di tengah ketakutan. Dan sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat sempat kita untuk kembali duduk di rumah kita masing-masing. Namun walaupun kita tidak bisa bermuajahah, tidak bisa bertatap muka, kita bertemu di dunia maya, namun niat kita sama, nilainya, pahalanya dengan kita datangi kajian. Karena sama-sama kita dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan dalam rangka mencari majelis ilmu. Tentu nilai pahala yang sama dengan kita mengikuti kajian seperti kita hadir dalam kajian setiap Sabtu. Salam salam juga kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil akhir. Juga kepada para tabi'in, para orang tua kita, pada guru-guru kita juga, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Teman-teman semua, salam rindu saya karena Allah, dan izinkan saya atas nama Bapak Cahya untuk mewakili dari pengurus Majelis Taklim 1453 untuk memberikan sambutan. Siapkan kopi dan snack untuk menemani kajian kita pada hari ini. Sudah siap semua kopinya? Jadi teman-teman sekalian, kalau tadi saya kutip ayat Al-Baqarah ayat 155, ya. Al-Baqarah 155, di situ Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'
wa naqsim minal amwali wal anfus wa thammarat wa basyiris sabirin. Allah mengawali dengan huruf waw. Waw di situ adalah waw qasam, bukan waw atof. Ya mungkin mohon maaf setaan kesalahannya nanti dikoreksi. Allah di situ bersumpah bahwa Allah akan memberikan kepada kita sedikit ya rasa takut, ya, rasa lapar, ya. Kemudian kita kehilangan harta, ya, dan kekurangan buah-buahan. Nah ini salah satu kondisi yang saat ini kita hadapi adalah kondisi yang memang sudah dijanjikan oleh Allah akan terjadi. Allah bersumpah bahwa kita akan merasakan ini. Nah untuk itu yang 3 hal pesan saja sebagai sambutan kali ini. Yang pertama adalah kita jangan pernah untuk mencaci dan mengutuk kondisi saat ini, karena sama saja kita mengutuk dan mencaci janji Allah. Ya. Jadi orang beriman adalah menerima apapun kondisi yang kita hadapi, seberat apapun. Ya. Jangan jauhi kita dari caci maki dan kondisi kita hari ini, karena ini adalah kondisi yang telah dijanjikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, pesan kami adalah manfaatkanlah waktu. Sebagaimana seseorang pejuang dakwah yang misalkan berada dalam sebuah penjara, isolasi, justru di penjara itu dia melahirkan suatu karya. Contoh Buya Hamka melahirkan kitab yang cukup terkenal, yang sampai saat ini kita pakai semuanya, itu adalah lahir di penjara. Kemudian di penjara juga saat seseorang terisolasi, saatnya adalah semakin dekat kepada Sang Pencipta. Nah untuk itu pesan kami yang kedua adalah jadikanlah waktu ini menjadi waktu yang sangat berharga. Dekatkan diri kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari kondisi sebelumnya. Gunakan waktu kita untuk mentadaburi ilmu-ilmunya dengan banyak membaca buku. Kemudian tingkatkan hafalan Quran kita, sehingga setelah kondisi ini lewat ya bertambah minimal buku bacaan kita, bertambah hafalan kita. Jangan sampai kita lewatkan waktu kita dengan kesia-siaan. Dan yang terakhir, apapun kondisi yang akan terjadi ke depan, inilah kondisi yang memang tidak bisa kita prediksi. Bahkan para ahli pun tidak bisa memprediksi. Bahkan kita tidak pungkiri, mungkin 1 bulan terakhir adalah kondisi yang juga tidak pernah kita prediksi. Bahkan oleh orang tua kita, bahkan oleh kakek-kakek kita, buyut-buyut kita tidak pernah mengalami hal seperti ini. Inilah kondisi di mana masjid-masjid kosong. Ramadan kita terancam tidak bisa kita maksimal beribadah di luar. Ya tidak pernah kondisi seperti ini dialami oleh nenek-nenek kita, mungkin orang-orang tua kita. Ini kondisi yang luar biasa. Sebagai analogikan adalah kita berada dalam suatu perjalanan, dalam suatu kendaraan, lalu kita memasuki suatu terowongan yang gelap. Nah, itu terowongan ini entah sampai kapan berujung. Untuk itu, marilah kita senantiasa selipkan doa di setiap akhir sholat kita untuk meminta kepada Allah agar diangkat kondisi seperti ini. Yang terakhir, jadikan momentum kita juga dengan anak-anak kita, karena inilah momentum yang sangat langka terjadi. Anak-anak kita akan teringat sampai akhir tuanya dan menceritakan kembali kondisi seperti ini kepada anak cucunya. Inilah pelajaran di mana anak-anak kita mengalami seperti ini yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Salam rindu kami karena Allah. Tetap jaga semangat, tetap istiqomah. Ya, ikuti terus kajian-kajian yang insya Allah nanti kita akan siapkan di bulan Ramadan. Bertaufik wal hidayah, walidu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih Ustaz Budiman yang telah memberikan sambutan kepada kita semua yang ada di sini. Alhamdulillah ini partisipan kita sudah mencapai 31 nih. Alhamdulillah Ustaz. Ya, mudah-mudahan ini terus sampai akhir.
kajian kita. Acara selanjutnya yaitu acara inti, acara materi kita. Namun sebelumnya kami MC mengingatkan kepada teman-teman semua, apabila nanti di tengah perjalanan pengisian materi Ustadz ada pertanyaan yang hendak atau ingin ditanyakan, silahkan chat atau tulis di chat grup Zoom ini, di chat, nanti akan kami, insya Allah akan kami sampaikan ke Ustadz untuk pertanyaannya. Dan apabila nanti tidak ada waktu untuk menjawab, masih ada beberapa pertanyaan, insya Allah akan tetap kita jawab melalui grup WA. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sambut Ustadz kita, Al-Mukarram Ustadz An, bisa di-unmute. Mana? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan kita, sudah memberikan kesempatan kepada kami semua ini Ustaz. Gimana Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Keluarga insya Allah sehat ya Ustaz ya? Ya, dengan doa antum semua. Masya Allah. Sepertinya sudah mulai sibuk nih dengan kajian-kajian ya Ustaz ya, dengan kajian online Ustaz. Ya, kita harus siapkan untuk ke sana memang supaya tadi kata Pak Ketua. Baik. Jenuh juga. Alhamdulillah Ustaz ya, walaupun kita dalam keadaan ada ujian yang sangat besar, tadi Ustaz Budi bilang kemungkinan ini tidak semua generasi atau masa mempunyai kesempatan seperti generasi kita sekarang ini. Tapi bagaimana kita mensikapi dengan ujian ini, yang katakan musibah ini dengan seperti apa? Yang sekarang ini kalau di luar sana kita semua sibuk mencari masker. Saya pakai masker nih, masker dan hand sanitizer. Tapi kita nggak aware dengan bagaimana akidah kita menanggapi semua ini. Untuk itu mohon maaf, silakan Ustaz, waktunya untuk materi 30 menit mengenai tema kita yaitu COVID-19, tinjauan akidah dan empiris. Kesempatannya monggo kepada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Agung, Zat yang dimana ketika manusia memujinya tidak akan bertambah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun segenap manusia di bumi ini tidak bersyukur kepadanya, itu pun tidak akan mengurangi kasih sayang Allah kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada imam kita, kepada tauladan kita, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah laki-laki yang telah menunjukkan jalan hidup kepada kita, dan siapa yang mengikuti jalannya, mengikuti petunjuknya, pasti akan selamat di dunia dan akhirat. Bapak-bapak jamaah MT 1403 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon izin kepada Pak Ketua dan juga kepada Pak Arim selaku host dan para support IT dan segenap para jamaah yang Allah muliakan. Di kesempatan siang ini, izinkan saya untuk merefresh kembali apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita, para ustadz kita, para kiai kita, yang berkaitan dengan apa yang mendera kita saat ini, yaitu COVID-19. Antara tinjauan empiris dan akidah. Saya akan mulai dari tinjauan empiris terlebih dahulu. Ya, saat ini kita ketahui bahwa dunia kita ini dicekam dengan kecemasan. Kita akui atau tidak,
saat ini dunia sedang mengalami kecemasan yang luar biasa. Dengan adanya virus corona ini yang kecepatan penyebarannya ini tidak terduga, atau dengan istilah itu super spreading, cepat sekali, sangat masif sekali menyebar dan juga menginfeksi ya banyak orang. Sebagaimana kita ketahui bahwa virus corona ini itu seperti dilaporkan oleh otoritas Cina, ya pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, dan di sana kemudian dugaan kuatnya bahwa penduduk di kota Wuhan ini mereka senang sekali mengkonsumsi hewan-hewan liar, ya baik yang mentah maupun yang matang, yang itu dijual bebas di pasar pusat kota Wuhan. Apa yang mereka makan, apa yang mereka konsumsi, kita pun bergidik sekali kalau mendengarnya, jijik lah. Mereka mengkonsumsi anak serigala, buaya, musang, terenggiling, rubah, tikus, dan kelelawar. Nah, yang terakhir inilah kemudian, yaitu kelelawar yang mereka konsumsi dalam bentuk sup, yang sudah dalam bentuk sup ini, diduga kuat awal mula penyebaran dari virus corona ini. Dari sini mulai menyebar ke berbagai tempat. Kita ketahui sekarang ini seperti Amerika Serikat, negara Amerika Serikat ini saat sekarang mengalami pukulan paling kuat, negara yang merupakan negara superpower sejak Perang Dunia Kedua, sampai dengan hari Kamis kemarin, tanggal 9 April, saya googling ini, itu pasien yang terpapar virus corona mencapai 435.000 korbannya. Dengan angka kematian sudah mencapai 14.000. Dan ini sekarang Amerika menjadi pusat penyebaran juga, atau epicentrum lah. Dilanjut dengan negara di Eropa, misalnya Italia, kemudian Spanyol, Prancis, Belanda. Negara-negara yang memiliki track record mereka itu memusuhi kaum muslimin, mereka benci terhadap umat Islam atau zolim terhadap kaum muslimin, seperti Cina, Amerika Serikat, Italia, Spanyol, bahkan Israel. Saat ini mereka luluh lantah, porak-poranda. Sudah tidak terkira berapa kerugian yang mereka alami ya, akibat virus corona ini. Apalagi sampai sekarang obat dan vaksin itu pun belum diketemukan. Jadi belum ada pihak yang mengklaim sudah menemukan obat dan vaksin yang bisa mengatasi COVID-19 ini. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi wabah pandemi COVID-19 ini secara empiris, gamblang, dan juga jelas kita melihat bahwa sistem buatan manusia seperti sistem kapitalisme, sistem komunisme, demokrasi, ini jelas-jelas sistem yang destruktif, sistem yang rusak. Kita bisa katakan tidak manusiawi, dan kita bisa lihat contoh-contohnya. Pemerintah Partai Komunis Cina ketika wabah di Wuhan ini sempat merebak, itu mereka sempat mengusulkan pada pengadilan untuk menembak mati pasien corona. Kalau di Korea Utara sudah dilaksanakan, di mana ada pasien yang salah satu pejabat di sana terpapar virus ini, kemudian coba untuk keluar dari karantinanya menuju tempat umum, ini ditembak mati.
Nah, ini adalah satu contoh bahwa mereka yang menggunakan aturan manusia ini, mereka tidak manusiawi. Italia lah katakan. Italia, Perancis, Spanyol, negara-negara yang ada di Eropa ini, kita ketahui mereka memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap. Infrastruktur mereka juga lengkap, SDM mereka juga bagus. Tapi apa yang terjadi di Italia, dokter, perawat, tenaga medis sekarang sudah angkat tangan. Mental mereka down, mental mereka jatuh, sehingga mereka sekarang ini tinggal memilih, peluang mereka itu memilih mana pasien yang bisa bertahan hidup dan mana pasien yang kesempatan hidupnya ini sudah semakin menipis, yang sekarang sedang meregang nyawa dengan ventilator ini, itu dibiarkan meninggal. Kalau yang masih muda itu ditangani, yang sudah meregang nyawa, kesempatan hidupnya itu tinggal sedikit, dibiarkan meninggal. Ini fakta yang ada di negara-negara yang mereka menerapkan sistem buatan manusia. Belanda, Inggris sempat menawarkan teori herd immunity. Herd immunity ini adalah kekebalan imunitas manusia, dibiarkan seseorang terpapar sampai kemudian antibodinya keluar dan melawan virus itu sendiri. Nah, kita bisa bayangkan kalau ini kemudian terjadi di tengah masyarakat dunia, di mana mereka dibiarkan menghadapi virus corona ini, akan banyak nyawa yang meninggal. Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Nah, ini yang bisa mengamati kita ya. Kita bisa melihat sendiri langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini, apakah sudah berpihak kepada nyawa manusia atau lebih kepada kepentingan ekonomi. Ini adalah fakta yang ada di tengah masyarakat ini, di mana saat ini kita, ya seperti katakan oleh Pak Budi tadi, tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Ya, walaupun nanti saya akan mengutip beberapa pendapat ulama hadis, mereka yang pernah mengalami kasus seperti ini, dan para ulama hadis ini mendokumentasikan perjalanan mereka. Baik, jadi kalau dilihat dari tinjauan empirisnya, bahwa virus corona ini kalau ditangani oleh sistem buatan manusia, tidak manusiawi sekali, tidak manusiawi. Kalau Islam bagaimana? Nah, Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diturunkan untuk menjaga yang disebut dengan maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah itu adalah tujuan dari ajaran Islam. Yang pertama, untuk menjaga kehormatan, kemudian menjaga harta, menjaga agama, menjaga akal, dan menjaga jiwa. Maka kelima hal ini, kehormatan, harta, agama, akal, dan jiwa manusia ini benar-benar dipelihara dan dijaga oleh ajaran Islam. Berbeda dengan negara yang menerapkan sistem kapitalis dan komunis. Selanjutnya, saya akan masuk kepada tinjauan akidah kita sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita seorang muslim dan seorang mukmin, kita memandang bahwa musibah ini adalah ujian kesabaran bagi orang-orang yang beriman. Kalau bagi orang-orang fasik, orang-orang kafir, maka ini menjadi peringatan bagi mereka agar segera sadar dan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagi orang yang beriman, sebenarnya ini ada hikmah. Ada hikmah yang tersembunyi dari wabah virus corona ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran 191. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau telah menciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari siksa api neraka. Nah, Allah menciptakan virus yang kalau kita bandingkan, ini virus ini kecil sekali. Jadi dunia saat ini sebenarnya tidak sedang menghadapi raksasa. Dunia tidak sedang menghadapi pasukan yang bersenjata lengkap. Dunia saat ini hanya sedang menghadapi makhluk kecil, ya, makhluk yang kalau dibandingkan, kalau diukur dengan penggaris itu, saya pernah dengar itu 1 mm penggaris itu dibagi 1 juta. Ini sangat kecil sekali, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Bahkan dengan mikroskop sekalipun itu ya kecil lah. Nah, dengan adanya ujian ini, ujian kesabaran, itu sebetulnya membuat kita harus semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diminta untuk semakin khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena semakin kita taat, semakin kita khusyuk beribadah, kita meyakini begitu dekatnya kematian. Begitu dekatnya kita dengan kematian. Di Jakarta, data yang dirilis oleh pemerintah Jakarta ini sudah 400 yang meninggal. Kemudian tadi pagi saya baca di Detikcom sekitar 124 tenaga medis itu sudah terpapar, terinfeksi oleh virus corona ini. Jadi begitu dahsyat dan menakutkan sekali. Orang yang sudah terkena atau terpapar virus corona ini, ya pilihannya dia bertahan hidup atau kemudian meregang nyawa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bagi kita sebagai seorang muslim, bagi kita sebagai seorang mukmin, ini menyadarkan kita bahwa ternyata ada pelanggaran yang dilakukan oleh manusia terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan musibah, Allah memberikan ujian kepada manusia. Apa pelanggaran yang dilakukan oleh manusia? Kalau kita tracing, kalau kita track itu, ini karena makanan. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia tidak memperhatikan halal dan haram. Mereka mengkonsumsi binatang menjijikan. Binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Akibatnya timbullah kerusakan. Apa tadi yang di ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 yang dibaca oleh Ustadz Didi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Itu telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Allah memberikan ini agar mereka merasakan sebagian dari apa mereka lakukan, apa yang telah mereka perbuat, agar mereka kembali. Nah, tafsirnya menurut Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, ketika beliau menafsirkan surat Ar-Rum ayat 41 ini, bahwa banyaknya penyakit dan wabah, kekeringan, kemudian bertebaran penyakit dan keburukan-keburukan ini semuanya adalah akibat kemaksiatan. Ya, sekali lagi, akibat kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia.
akhirnya Allah mengangkat keberkahan, Allah kemudian memberikan penyakit, Allah kemudian, kalau sekarang di Indonesia ini gunung meletus, Merapi belum lama erupsi. Tadi saya dengar juga berita ada getaran-getaran, entah dari mana sumbernya. Ya, ini adalah keburukan-keburukan yang Allah datangkan kepada manusia akibat maksiat yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita bisa mengambil hikmahnya. Hikmahnya yaitu kita meyakini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, agar manusia segera bertobat, agar manusia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas beribadah kepadanya, dan ingat dalam muamalah mengikuti syariahnya. Ini dia. Karena dalam muamalah ini banyak di antara manusia yang melanggar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh yang nyata misalnya riba merebak di mana-mana, zina masih dilakukan oleh sebagian manusia, pencurian dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh manusia. Nah, ini adalah sikap kita sebagai seorang mukmin dalam tinjauan akidah, meyakini sebagai qada dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya yang saya sampaikan adalah kira-kira kapan ini akan berakhir? Nah, kalau para pengamat tidak dapat memprediksi. Tadi Pak Budi mengatakan seperti lorong hitam yang panjang. Ada satu kitab yang semalam saya sampaikan. Nama kitab itu adalah Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Ini kitab yang menceritakan, yang mendokumentasikan tentang penyakit-penyakit oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Alim Al-Alam Syekhul Islam Al-Hafiz Ahmad bin Ali Al-Asqalani, atau yang kita kenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau menyatakan bahwa wabah yang terjadi di berbagai negeri kaum muslimin di sepanjang sejarah itu biasanya terjadi pada pertengahan musim bunga. Nah, ini dalam kitab ini, dalam kitab Badlul Ma'un fi Fadlil Ta'un, ya. Itu terjadi pada pertengahan musim bunga. Setelah keluar dari musim dingin, dan menurut pengalaman empiris yang diamati oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani akan berakhir pada awal musim panas. Ini adalah pengalaman empiris yang didokumentasikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka insya Allah dalam kasus wabah corona ini, kalau merujuk pada kitab tersebut, puncak pandemi di negeri-negeri kaum muslimin ini akan terjadi pada pertengahan April ini atau beberapa waktu setelah bulan April ini. Dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan berakhir kira-kira akhir Juni atau melewati Ramadan kita, bahkan bisa melewati Syawal, atau bisa jadi juga bulan Dzulhijjah. Ini belum sepenuhnya usai. Tapi prediksi dari Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sudah beliau tuliskan di dalam kitabnya. Ini adalah keistimewaan dari para ulama hadis. Mereka menuliskan, mendokumentasikan peristiwa-peristiwa pada zamannya yang jarang diperhatikan dan diamati oleh masyarakat lainnya. Ada satu lagi poin pentingnya. Misalnya dalam kitab fi Haji Fadhail Hikmah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ini seorang ulama hadis ya, di kota Mekah, menuliskan keistimewaan Mina. Kenapa Mina pada bulan haji itu, di mana para jamaah berkumpul, mabit di sana, tidak ditemukan seekor lalat. Satu ekor tidak ada. Sementara pada saat mabit di Mina, setelah itu akan ada pemotongan ribuan bahkan
puluhan ribu hewan-hewan kurban. Ada sampah juga di sana, tapi tidak ada ditemukan seekor lalat pada musim haji. Tapi setelah berakhirnya musim haji, maka lalat bermunculan. Nah, ini sekali lagi adalah pengamatan, ya, pengamatan berdasarkan pengamatan oleh ulama hadis. Maka kalau boleh Al-Fakir ini menyampaikan informasi, menurut kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa nanti untuk wabah corona ini pun insya Allah akan berakhir ya sekitar bulan-bulan Zulhijjah, di pasca musim haji atau setelahnya, tapi itu masih belum usai. Ini prediksi dari ulama hadis. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa wabah corona ini? Nah, dalam kitab Badul Ma'un fi Fadli Ta'un ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan nasihat. Yang pertama adalah dengan adanya wabah penyakit di tengah-tengah umat Islam, taksirul amal. Apa itu taksirul amal? Taksirul amal adalah meremehkan angan-angan. Ya, selama ini manusia punya angan-angan yang tinggi terhadap dunia, tinggi sekali, sampai-sampai dunia dirusak. Dunia itu tidak cukup buat mereka, ya, karena angan-angan yang tinggi. Nah, dengan adanya wabah ini itu akan menghilangkan angan-angan yang tinggi tadi. Yang kedua, tahsinul amal, akan menjadikan amal perbuatan manusia menjadi lebih baik lagi, menjadi fokus lagi dalam beramal soleh. Yang ketiga, wal yaqzatu minal ghaflah, menyadarkan manusia dari kealpaan. Selama ini kita asik, selama ini manusia teramat sibuk dengan dunia yang dikejarnya sehingga melupakan kepada zat yang menciptakan manusia. Nah, dengan adanya wabah ini menyadarkan manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa tazawwud lirihlah. Apa itu tazawwud lirihlah? Menyiapkan bekal untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di antara kita yang hadir sekarang, yang online sekarang ini, siapa yang lebih dulu dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan persoalan itu yang paling penting, tapi bekal apa yang sudah kita siapkan ketika menuju Allah Subhanahu wa taala dan menuju kampung halaman yang abadi, yaitu akhirat. Masyiral muslimin rahimakumullah, ini apa yang bisa saya sampaikan, tinjauan empirisnya bahwa virus corona ini benar-benar mencekam dunia, membuat negara-negara besar bangkrut. Dan tinjauan akidah sebagai seorang mukmin, kita meyakini adalah qada dari Allah Subhanahu wa taala, ujian akan kesabaran dan keimanan kita kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ridha, yang ikhlas dengan ketetapan darinya, dan setelah ini kita keluar dari wabah ini menjadi pribadi-pribadi yang semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ari. Tafadhol. Saya kembalikan lagi. Di unmute, oke, baik. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas pemaparan materinya yang sangat Masya Allah buat kami. Ada merinding-merinding juga nih mengenai masalah COVID-19 ini. Baik Ustadz, pemaparan sudah sangat gamblang, jelas, namun alhamdulillah teman-teman kita ada respon ya, ada beberapa pertanyaan yang menarik. Kita buka sesi tanya jawab atau pertanyaan kepada teman-teman yang ingin hendak bertanya.
baik mengenai ya kita utamakan mengenai materi saat ini yang tadi sudah Ustadz sampaikan, maupun mungkin ya agak menyimpang sedikit. Kalau ada waktu kesempatan, insya Allah nanti kita sampaikan ke Ustadz untuk dijawab. Yang belum mau bertanya silahkan di menu chat ya teman-teman atau bapak-bapak sekalian. Pertanyaan pertama, Ustadz, maaf, keadaan monitor kita nggak ya? Oh ya, baik. Siap, Ustadz. Oke. Ada pertanyaan gini Ustadz dari teman kita, boleh disebutkan namanya ya, ini Mas Rahmat Jawe, Haji insya Allah. Beliau bertanya, saya tanyakan secara ini aja Ustadz semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana menyikapi keadaan ini yang kadang mengguncang akidah kita? Bagaimana kita di kondisi seperti ini, terkadang kita agak meragukan mengenai apa yang sudah menjadi rezeki kita. Jadi kadang terucap, gak apa-apalah saya menghadapi corona ini, toh mati hidup itu sudah ditentukan Allah. Kalau saya gak keluar, apa yang bisa saya berikan nanti buat keluarga kami? Ini curhatan bapak-bapak nih semuanya seperti ini. Terus karena rezeki saya gak datang ke rumah begitu aja gitu kan. Yang ingin ditanyakan oleh Mas Rahmat yaitu apakah perkataan tersebut menjadi masalah dengan akidah kita, dan bagaimana seorang muslim mensikapi keadaan atau kondisi tubuh seperti ini. Syukron Ustaz. Baik. Ya, barakallah. Saya coba jawab ya. Ya, inilah repotnya kondisi kita sekarang. Maksud saya, mengapa saya katakan repot? Kondisi kita hidup di negeri yang tidak menerapkan aturan Islam. Kalau di dalam aturan Islam, maka ketika pemerintah ini menetapkan satu wilayah itu akan dikarantina, segala kebutuhan hidup warga tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, oleh negara. Tapi apa yang terjadi saat ini tidak seperti yang kita harapkan bersama. Ya, tidak perlu jauh-jauh ke pemerintahan ya nasional ya. Untuk Jakarta saja itu ada gambar sembako yang diberikan ke warga tingkat RT. Tapi kan tidak semua juga. Ya, hanya beberapa yang sudah terdaftar. Bagaimana yang tidak punya KTP Jakarta? Bagaimana yang tidak dapat? Nah, ini menjadi persoalan memang. Ini fakta yang ada di tengah kita saat ini. Nah, menyikapi persoalan rezeki, sekali lagi memang harus kita memahami rizqu biyadillah. Apa itu rizqu biyadillah? Rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada empat hal yang kemudian Allah itu berikan kepada makhluknya. Jodohnya, kemudian usianya. Salah satu juga adalah rizkinya. Jadi selama makhluk Allah Subhanahu wa taala ini bernapas, itu pasti Allah mencukupi kebutuhan rizkinya. Dan ingat, rizki itu tidak semata-mata berbentuk uang. Meskipun uang juga bagian dari rizki, begitu. Dan kita pasti tidak menafikan butuh uang, ya. Tapi kondisi yang sekarang kita alami ini sama dengan yang lainnya juga. Ini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tadi dibaca oleh Pak Ketua, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Inilah kemudian ujian yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Apa ujiannya? Wala nabluwannakum. Allah bersumpah pasti akan uji hambanya yang beriman ini bisyai, dengan sesuatu. Syai itu sesuatu, sedikit saja. Beda dengan asya. Kalau asya itu syai'un, syai'ani, asya, banyak. Tapi Allah uji kita dengan sedikit saja.
Apa ujian yang Allah berikan kepada kita? Minal amwal, yaitu harta yang sedikit. Nah, harta sedikit ini kalau kita sikapi dengan syukur, itu akan cukup. Kita ingat dulu ketika masih jomblo begitu, ada uang 10.000, cukup buat hidup. Nah, kemudian kalau kita ada kelebihan harta, ternyata juga kadang juga kurang. Sebetulnya manusia itu bisa menyesuaikan, bisa menyesuaikan. Plus kita juga perlu berikhtiar, terus memutar otak. Sekarang ini kondisinya kita coba apa yang bisa kita lakukan. Nah, misalnya saling berjual beli di antara membentuk komunitas saling berjual beli, itu bisa dilakukan. Yang lainnya lagi bahwa kenapa kemudian kita ini berdiam diri di rumah, tidak keluar, ini pun sebetulnya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Jadi berdiamnya kita di rumah ini bukan dalam arti skeptis menerima apa adanya, justru ini adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Allah lewat lisan Rasul yang mulia berpesan seperti ini. Firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah kalian dari penyakit kusta sebagaimana larinya kamu dari singa. Kita diminta untuk menjauhi wabah, menjauhi penyakit yang menular sebagaimana larinya kita dari singa. Itu perintah dari Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Idza sami'tum at-ta'un", apabila kalian mendengar di ta'un, satu penyakit, satu wabah yang menular di ardin, pada satu tempat, fala tadkhuluha, jangan kalian masuk ke daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan apabila wabah itu menimpa di wilayah kalian, fala takhruju minha, jangan kalian keluar darinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa artinya? Kita memang diminta untuk berdiam di rumah. Jangan sampai kita keluar, ya, nanti tertular dan menularkan kepada orang-orang terdekat kita. Bagaimana pendapatan yang tidak ada? Ya, ini sekali lagi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membutuhkan kepedulian dari saudara-saudara sesama muslim, betul, ya. Kepedulian inilah yang sekarang saatnya paling tepat untuk kita membangkitkan al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya sama muslim. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhum ba'du. Orang beriman itu dengan saudaranya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama yang lainnya lagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita diminta untuk saling tolong-menolong dalam ketakwaan. Jangan sampai kita mendapati saudara kita mengalami malam-malamnya ini kelaparan. Ini membutuhkan kesadaran dalam kondisi sekarang, ya. Pemerintah, saya tidak yakin, tidak bisa menjamin pemerintah bisa memenuhi kebutuhan hajat hidup rakyatnya secara keseluruhan. Beda kalau di dalam Islam. Kalau dalam Islam itu akan dijamin, ditanggung kebutuhan hidup rakyatnya. Pak Arim, ya semoga Allah memberikan kesabaran manis akhir dari semua ini dan juga membangkitkan kesadaran kita. Ini dalam skop para jamaah MT 1443 dulu. Kita ini bisa saling membantu saudara-saudara kita. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya tadi dari pertanyaan Mas Jawe. Ya, tenang Mas Jawe, nanti kita apabila di lockdown itu akan dicukupi kebutuhan kehidupan kita. Tapi nanti kalau sistem Islam yang berjalan, kalau sekarang ya kita harus bersyukur dengan keadaan kita sesama Muslim tadi Ustaz katakan bahwa kita harus satu badan, gitu ya.
wabil khusus kepada jamaah 1453 yang alhamdulillah Ustaz, kemarin juga kita sudah ada pengumpulan donatur donasi yang dibagikan kepada jamaah-jamaah. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman semua yang sudah mendukung atas kegiatan tersebut. Memasuki kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ada dari ada dari Mas Diki. Mau tanya Ustaz, perilaku yang menyimpang itu kan dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, kenapa dampaknya kok juga terkena kepada orang-orang yang soleh? Gitu, silakan kalau ada Ustaz. Ya, baik. Benar bahwa perilaku menyimpang ini dilakukan oleh orang-orang fasik dan orang-orang kafir. Mereka yang tidak memiliki aturan dalam hal halal dan haram masalah makanan. Mereka mengkonsumsi binatang-binatang melata. Mereka mengkonsumsi anak serigala, musang, terenggiling, apapun itu mereka lahap. Padahal di dalam ajaran Islam, makanan itu menentukan sekali imunitas seseorang. Dan alhamdulillah sekarang ini kita bisa melihat ternyata kaum muslimin di negeri-negeri Islam khususnya itu mereka tidak sebanyak orang-orang kafir yang terpapar atau menjadi korban dari virus ini. Kita ambil contoh saja Amerika. Amerika per hari pasien yang meninggal 1.000 orang. Sekarang sudah 14.000 yang meninggal. Kemudian Italia, Perancis, Inggris, Israel juga cukup banyak. Nah, kalau di negeri kaum muslimin ini sedikit walaupun terkena dampaknya. Kenapa kemudian itu juga mengenai orang-orang yang beriman? Nah, satu lagi, ini adalah ujian. Ini adalah ujian keimanan dan kesabaran kita ya, agar kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi mereka orang-orang fasik dan orang kafir ini justru mereka banyak mengeluh, mereka mengumpat, putus asa, ya, bisa jadi ada yang bunuh diri. Kalau buat mereka ini sebenarnya agar mereka melepaskan perbuatan tersebut, agar mereka meninggalkan dan kembali kepada Zat yang menciptakan mereka. Kalau untuk kita akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan binatang atau dengan makhluk yang tidak terlihat oleh mata, manusia itu bisa dikalahkan. Dunia ini sekarang benar-benar kembali ke titik nol. Mereka mungkin akan muncul tatanan dunia baru, begitu. Akan muncul kembali tatanan struktur sosial yang baru setelah ini. Nah, karena negara-negara besar, negara-negara yang zalim kepada umat Islam, Cina, Amerika, Israel, Italia, Spanyol, Prancis, ini mereka sekarang menghadapi masalah yang besar sekali, masalah yang tidak sederhana. Dan ini tidak pernah diperkirakan oleh siapapun juga. Bagi mereka ini adalah musibah, bagi mereka ini adalah peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita ini menjadi ujian. Ini kasih Allah sebetulnya. Kalau kita mau mengambil hikmahnya, ini adalah kasih sayang Allah kepada manusia. Ini adalah kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bayangkan kalau kemudian kerusakan yang sekarang terjadi ini terus tanpa ada virus corona ini, dunia akan hancur. Tapi setidaknya dengan adanya corona ini, ya, tata dunia akan kembali lagi menjadi lebih baik lagi. Ini sudah dibuktikan ya, di Jerman azan diperbolehkan, dikumandangkan, dan di Eropa sendiri sekarang umat Islam di sana populasinya bertambah terus, sementara orang-orang kafir berkurang. Mereka berkurang karena meninggal atau juga karena masuk Islam. Setidaknya bagi orang beriman ini, dengan adanya wabah corona ini, kalaupun mereka meninggal itu syahid dunia. Sekali lagi adalah syahid dunia. Baik buat mereka.
Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya yang mulia mengatakan bahwa musibah yang menimpa hamba Allah Subhanahu wa taala itu akan menghapus dosa-dosanya. Akan kemudian membuat manusia ini kesalahannya Allah ampuni. Nikmat apa lagi kalau kemudian dosanya Allah ampuni dan kita mendapat mati syahid dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi bukan kemudian kita menerjang tsunami COVID ini keluar kemana-mana bebas, tidak, tetap dengan tadi pesan dari Rasulullah berdiam di rumah. Saya kira itu, bahwa insya Allah ini akan ada hikmah bagi orang yang beriman, semakin taat, semakin ikhlas dalam beribadah, Allah juga sayang, Allah maha lembut dengan hambanya. Demikian, Karim. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pemaparan Ustadz sangat gamblang. Ini juga alhamdulillah bisa menjawab dari beberapa pertanyaan yang lain, diantaranya dari Mas Andri Lupito. Pertanyaannya, apakah pasien wabah yang meninggal karena corona itu matinya mati syahid dan masuk surga? Tadi alhamdulillah sudah Ustadz jawab. Ya, alhamdulillah ini serunya dari kajian online ini, serunya begini Ustaz. ada pesan dan sponsor. Kemudian tadi udah ya, insya Allah sudah bisa terjawab Pak Andri Lupito. Kemudian dari Mas Panca juga atas pertanyaan apakah wabah ini tergolong musibah, ujian atau azab, yang tadi juga alhamdulillah sudah Ustadz paparkan. Masuk ke pertanyaan, insya Allah ini pertanyaan terakhir mungkin mengingat waktu kita, dari Mas Rizky Akbar. Ini Mas Rizky Akbar ini teman baru kita di dalam kajian ini, ya, di dalam kajian matematika yang kemudian online ini juga barokah nih buat kita, ada teman baru. Pertanyaannya, pengertian empiris menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan. Dari kajian tadi, Ustadz sudah memaparkan ada 6 kali kata empiris. Pertanyaannya, empiris di sini secara etimologis, maka pengertian merujuk pada apa? Pertanyaan pertama, Ustadz. Yang kedua, berdasarkan pemaparan tentang akidah tadi, bagaimana akidah bisa menjadikan kaidah fikriyah dalam sistem kapitalis saat ini, Ustadz? Ini tahu nggak, Ustadz? Kalau yang terakhir tadi, pertanyaan terakhir yang berdasarkan pemaparan tentang akidah, Ustadz, berdasarkan pemaparan tentang akidah tadi, bagaimana akidah bisa menjadi kaidah fikriyah dalam sistem kapitalis saat ini? Akidah bisa menjadi kaidah fikriyah. Kaidah pemikiran. Oh iya. Saat ini. Baik. Ya, yang pertama tentang istilah empiris yang saya paparkan ini berkaitan dengan peristiwa yang pernah terjadi dan pengamatan. Pengamatan apa? Pengamatan yang dilakukan oleh para ulama hadis. Tadi saya sebutkan Al-Imam Al-Allamah Al-Alim Syekhul Islam Al-Hafiz Ahmad bin Ali Al-Asqalani, atau yang kita kenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau ini menuliskan kitab Bulughul Maram, kitab hadis, juga menulis kitab Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini melakukan pengamatan. Dan pengamatan yang dilakukan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini bukan sekali dua kali. Ya, beliau
mengamati peristiwa-peristiwa penyakit atau wabah yang menyerang kaum muslimin. Apa yang beliau amati? Ya, secara empiris beliau melihat perkiraan timingnya, waktunya, berawal dari kapan dan berakhir itu kira-kira di bulan apa. Menurut pengamatan empiris beliau bahwa wabah yang pernah terjadi pada masa Ibnu Hajar al-Asqalani ini itu pada pertengahan musim bunga di negeri-negeri Islam ya, dan akan berakhirnya nanti sekitar bulan Syawal, bulan Dzulhijjah. Sekali lagi ini masih menurut pengalaman empiris beliau. Atau kemudian secara empiris juga pernah didokumentasikan oleh Al-Alama Syekh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ketika beliau ini mengamati dan mendokumentasikan pada ibadah haji kaum muslimin, di mana ketika proses mabit di Mina itu beliau mengamati tidak ditemukan lalat. Padahal saat itu ada daging-daging kemudian hewan yang disembelih bukan sedikit jumlahnya, sampai ribuan bahkan puluhan ribu, tapi tidak ada lalat yang dijumpai. Ketika sudah keluar dari bulan Dzulhijjah atau proses ibadah haji, baru lalat itu ada. Ini artinya secara empiris itu pernah dilakukan oleh para ulama hadis. Mereka melakukan pengamatan ini yang bersifat empirik. Ya. Dan ini bisa kita buktikan nanti. Kita bisa coba apa yang saya sampaikan ini. Kita coba ke depan apakah benar bahwa wabah corona yang belum pernah terjadi pada masa yang lampau itu akan berakhir pada sekitar bulan Dzulhijjah. Jadi bulan haji nanti. Bulan apa kira-kira ya? Bulan Juni lah, Juni Juli begitu. Kalau memang ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, berarti apa yang didokumentasikan oleh Al-Imam Ibnu Hafidz Al-Azhar Al-Asqalani ini ya benar, demikian prediksinya. Jadi kala banyak para pengamat ini tidak bisa memprediksi kapan ini berakhir. Oh alam bisawab ya. Ini berkaitan dengan term empiris. Kemudian berkaitan dengan akidah pada sistem kapitalis sekarang ini, bagaimana bisa menjadi qiyadah fikriyah. Ya, qiyadah fikriyah atau kepemimpinan berpikir itu hanya ada di dalam Islam. Dan itu diemban oleh pribadi-pribadi muslim. Orang Islam kemudian yang meyakini akidah Islam, meyakini Allah Subhanahu wa taala, meyakini Nabi Muhammad, meyakini Al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidupnya, meyakini adanya hari akhir, kemudian menjalankan rukun Islam. Nah, mereka yang punya pemahaman seperti ini, aturan-aturan inilah kemudian itu sebetulnya bisa mensyiarkan akidah ini di tengah-tengah umat manusia sekarang. Kita bisa menjadi penerang. Akidah Islam ini bisa menjadi secercah cahaya di tengah gelap gulitanya sistem yang karut-marut. Dan sekarang memang sudah terbukti bahwa secara faktual sistem kapitalisme itu tidak bisa menjawab masalah sekarang. Jadi saya beri contoh ya, bagaimana Italia mereka harus memilih pasien yang dibiarkan mati dan mana yang bisa ditolong. Kalau dalam Islam harus ditolong semua. Kemudian bagaimana Inggris menawarkan teori herd immunity. Bagaimana pemerintah Korea Utara itu menembak mati pejabat yang keluar. Atau Filipina kemarin presidennya juga mengatakan pelanggar itu akan langsung ditembak. Artinya tidak menghargai nyawa. Kalau dalam Islam ada namanya maqasidus syariah.
tujuan-tujuan syariat diantaranya adalah hifzu an-nafs, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Dalam Islam, nyawa seorang muslim itu lebih berharga daripada hancurnya Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah kalau hancur itu dibandingkan dengan nyawa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah lebih berharga nyawa seorang mukmin. Demikian. Nah, kita bisa saat ini bisa mensyiarkan Islam di tengah-tengah sistem kapitalisme yang menurut saya ini sudah akan ambruk. Ya, sebentar lagi, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sistem kapitalisme ini sebentar lagi akan hancur, karena tidak dapat memberikan solusi. Ini kan ujian kepemimpinan. Bukan cuma kepemimpinan lokal, tapi kepemimpinan dunia. Amerika Serikat sudah angkat tangan, ya, Trump sudah angkat tangan. Negara-negara Eropa angkat tangan, Cina juga sudah kewalahan. Jadi secara nyata sistem kapitalisme, komunisme tidak mampu menyelesaikan masalah wabah corona ini. Bagaimana dengan Islam? Insya Allah Islam akan hadir dengan solusi-solusinya. Begitu. Alhamdulillah, amin. Islam mempunyai solusi-solusinya untuk semua permasalahan yang ada di dunia ini, insya Allah. Mari kita berdoa ya, semuanya mudah-mudahan sistem kapitalis ini akan ambruk dan insya Allah akan digantikan dengan sistem Islam berupa masya Allah. Alhamdulillah Ustadz dan teman-teman, bapak-bapak, kajian Majelis Taklim 1453 secara online sesuai dengan waktu. Alhamdulillah ternyata sudah di penghujung waktu dan sudah habis kajian online kita saat ini. Ustadz, ada mungkin ini yang terakhir sebelum ditutup karena waktu juga sudah habis. Baik, ya terakhir dari saya, poinnya adalah bahwa secara faktual sistem kapitalisme, komunisme tidak mampu menjawab persoalan pandemik wabah COVID-19 ini. Satu. Yang kedua, ini saatnya bagi Islam dengan akidah Islam bisa menampilkan wajahnya, dan ini sudah mulai terlihat juga di beberapa wilayah, beberapa negara di Eropa itu. Dan ini pun saat bagi kita untuk saling peduli dengan saudara kita. Ya, tanpa melihat juga agama yang sekarang ini umat manusia dalam kecemasan, ketakutan, maka kita sebagai seorang muslim tampil. Wabil khusus yang ada di komunitas, ya kita bisa membantu saudara kita. Apa yang menjadi kebutuhan saudara kita, ini kita bantu. Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, yang berlebih membantu yang kurang. Dan insya Allah itu akan menjadi baik bagi kita dan mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa tidak ada yang lebih kuasa saat ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja dari saya. Arif, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pemaparan. Kelebihan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada kekurangan itu dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz Aan buat isi kajiannya hari ini. Maaf, MC-nya internetnya down. Saya jadi MC dadakan. Insya Allah, alhamdulillah dari panitia mengucapkan terima kasih buat para peserta kajian. Memang kajian ini kita kemas dalam bentuk yang singkat dan padat terkait permasalahan internet dan kuota. Jadi mudah-mudahan karena ini alhamdulillah sudah berjalan lancar, kedepannya tiap Sabtu insya Allah kita akan buat kajian online untuk tema-tema selanjutnya, juga dengan guru-guru kita lainnya akan kita undang untuk ngisi kekosongan kita karena cukup lama kita nggak hadir dalam kajian.
takutnya ikatan kita dalam keilmuan di MT 1453 ini akan melonggar. Dari kami panitia itu saja yang bisa kami sampaikan untuk masuk. Terus diinformasikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Pak Harim Untung maaf nih digantiin, habis tadi down ya. Enggak apa-apa. Untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti akan dijawab di grup WhatsApp, dan grup WhatsApp itu masih kita buka pertanyaan hingga jam 2 siang ini. Jadi buat teman-teman, saudara-saudara saya yang ingin menanyakan berbagai hal terkait materi atau terkait COVID, akidah dan macam-macam boleh ditanyakan di grup, akan kami sampaikan ke Ustadz Aan untuk nantinya dijawab. Kemudian jam 9 esok hari, grup ini akan ditutup dan dibubarkan. Demikian kajian ini kami tutup. Silakan Pak MC masuk lagi untuk menutup kajian. Pak Harim. Panca, soalnya Pak Harim dinyalain. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Aisyah yang ngomong. Baik, terima kasih Mas Diki sudah handle. Ya, ini tantangan buat kita semua kalau kajian online bisa down sesuai dengan signal yang ada di masing-masing. Saya mengingatkan kembali ada beberapa memang pertanyaan Ustadz yang belum bisa kami bacakan, tapi nanti insya Allah akan kami forward ke Ustadz untuk dijawab. Pertanyaan masih kita tampung sampai nanti insya Allah jam 2 tadi sesuai dengan informasi Mas Diki. Tafadhol Ustadz. Gimana Pak Rik? Ya, halo. Ya, nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya coba jawab. Saya kembalikan ke Pak Harim. Atau Pak Panca? Oke, terima kasih buat semuanya. Sahabat-sahabatku semua, kita tutup majelis taklim kita hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.